Apakah KPM BPNT sudah masuk ke dalam DTKS? Nah, dan apakah perlu untuk mendaftar lagi supaya nanti bisa mendapatkan bantuan PKH seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya DP Irsan Cita channel. Baik teman-teman, di pertemuan kita pada video ini saya akan menjawab tentang pertanyaan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya tentang masalah DTKS. Nah, yang mana pertanyaan tersebut adalah apakah KPM BPNT sudah masuk ke dalam DTKS? Nah, dan apakah perlu untuk mendaftar lagi supaya nanti bisa mendapatkan bantuan PKH seperti itu. Nah, ini dikhususkan untuk ibu-ibu para KPM BPNT ya, ataupun yang penerima bantuan sembako yang per bulan. Nah, simak terus teman-teman video ini, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham dalam menanggapi isi dari apa yang saya sampaikan nantinya. Dan juga bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi tentang bantuan sosial yang akan saya upload nantinya. Dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman lain di sosial media teman-teman semuanya, supaya teman-teman kita yang lain juga mengetahui informasi-informasi yang kita sampaikan ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut tentang pertanyaan tadi, bahwasanya apakah KPM BPNT ataupun KPM yang penerima sembako di agen e-warung yang setiap bulannya itu sudah termasuk ataupun sudah masuk ke dalam datanya itu ke dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial seperti itu. Nah, jawabannya teman-teman adalah ya sudah begitu ya. KPM BPNT sudah terdaftar di dalam DTKS ya. Setiap penerima sembako BPNT mereka sudah terdaftar di dalam DTKS teman-teman. Jadi terkait pertanyaan selanjutnya, apakah perlu mendaftar lagi? Jadi jika memang sudah terdaftar di dalam DTKS, jadi teman-teman tidak perlu mendaftar lagi ataupun tidak perlu lagi dimasukkan datanya ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial ataupun yang disingkat dengan DTKS tadi. Jadi mereka sudah ada di dalam DTKS. Nah, nanti apakah setelah masuk ke dalam DTKS bisa mendapatkan PKH? Seperti itu ya pertanyaannya. Jawabannya bisa saja teman-teman. Ya, bisa KPM BPNT mendapatkan bantuan PKH, dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan itu ya. Nanti bisa dicek di playlist ya, ataupun di video saya yang lainnya bisa dicek, sudah saya bahas apakah penerima BPNT itu bisa nanti menjadi peserta PKH. Jadi saya jawab di sini juga saya jelaskan lagi bahwasanya bisa teman-teman ya, bahwasanya bisa mendapatkan bantuan PKH, dan juga bisa jadi tidak teman-teman. Nanti dihitung dari tingkat pendapatan teman-teman semuanya di dalam data DTKS tersebut. Nah, jika memang datanya itu masuk ke dalam salah satu desil yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya ya, yaitu desil 1. Nah, di desil 1 itu teman-teman berhak mendapatkan bantuan PKH. Di situ kalau di dalam desil 1, penerima bantuan tersebut yang mencakup yang pertama adalah bantuan PKH, kemudian bantuan BPNT, kemudian bantuan KIP ya, kemudian yang terakhir KIP seperti itu. Itu yang termasuk ke dalam kategori desil 1. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi tentang kami kan sudah masuk ke dalam BPNT, ke dalam DTKS, sorry ya. Kami kan sudah masuk ke dalam DTKS, kok tidak mendapatkan bantuan PKH? Nah, sekali lagi teman-teman, jawabannya seperti itu. Di dalam DTKS itu ada kategori-kategori tingkatan kemiskinan ataupun tingkatan kesejahteraan data masyarakat. Nah, contohnya yang saya katakan tadi adanya desil. Nah, kenapa teman-teman masuk ke dalam DTKS namun hanya mendapat bantuan BPNT saja, tidak mendapatkan bantuan PKH seperti itu. Nah, di dalam DTKS penerima bantuan BPNT itu dia masuk ke dalam desil 2 teman-teman ya, masuk ke dalam desil 2.
di dalam desil 2 itu KPM ya ataupun keluarga penerima manfaatnya itu hanya mendapatkan bantuan BPNT ya, sembako itu, kemudian bantuan KIP, kemudian bantuan KIS, seperti itu teman-teman. Hanya 3 ya di dalam desil 2. Nah, seperti itu. Namun ada lagi, kenapa saya sudah masuk ke dalam DTKS tidak mendapatkan bantuan BPNT ataupun PKH seperti itu. Nah jadi teman-teman, jawabannya juga seperti itu. Sudah masuk ke dalam DTKS, namun data teman-teman termasuk dalam kategori desilnya desil 3 teman-teman ya, masuk ke dalam desil 3. Nah, desil 3 itu hanya mendapat bantuan itu, bantuannya bantuan KIP dengan bantuan KIS teman-teman, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ya, itu dalam desil 3. Nah, bisa nanti dilihat di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, jadi ada yang bertanya lagi seperti ini. Apakah yang masuk ke dalam kategori penerima BPNT ataupun KIS dan KIP ini bisa naik ke dalam ataupun bisa masuk ke dalam kategori desil 1 atau desil 2, ataupun yang desil 2 masuk ke dalam desil 1 ya. Penerima BPNT dapat PKH, penerima KIS dan KIP itu dapat BPNT, ataupun penerima KIS dan KIP dapat BPNT dan PKH, dan KIS KIP juga, seperti itu. Nah, bisa teman-teman. Nah, nanti itu tergantung dari pencatatan ataupun tingkat kesejahteraan pendapatan keluarga teman-teman, seperti itu. Nah, nanti ada operator sendiri, kan ada operatornya itu ya. Di tingkat desa ada operatornya yang mengupgrade tingkat kesejahteraan masyarakatnya, seperti itu. Nah, kalau memang data yang sudah masuk ke dalam DTKS itu mereka sudah sejahtera, nah nanti akan di-upgrade di situ ya sama operatornya. Di-upgrade bahwa peningkatan pendapatannya sudah meningkat ataupun penghasilannya ya sudah meningkat, seperti itu. Nah, nanti akan di-upgrade teman-teman. Nah, data yang di-upgrade tersebut dari desil 1 dia masuk ke dalam desil 2 ataupun 3 ataupun ke-4 dan seterusnya. Artinya dia sudah meningkat ya, sudah kesejahteraannya sudah meningkat, seperti itu. Nah, jika memang sudah meningkat, nanti petugas sendiri akan mendata kembali, melihat lagi. Nah, ketika memang benar tingkat pendapatannya itu sudah meningkat, maka mereka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Nah, jadi seperti itu teman-teman, informasi kali ini, jawaban yang saya berikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi intinya KPM BPNT itu sudah tidak lagi perlu ya, ataupun tidak perlu lagi untuk mendaftar diri sebagai masuk ke dalam DTKS, karena mereka sudah terdaftar di dalam DTKS. Setiap seperti yang saya katakan tadi, setiap penerima bantuan BPNT ataupun sembako, mereka sudah terdaftar di dalam DTKS ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih keliru ataupun yang masih belum paham, boleh tinggalkan komentar di bawah. Nanti saya akan menjawab jika saya mengetahui hal tersebut. Jadi sampai di sini teman-teman informasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.